Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz Dr. Andis Hamri Al-Jawhari MPDI. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Simokerto dan seluruh jajaran. Dan yang saya hormati, saya banggakan Ustadz Farid Anwar. Beliau ini guru saya. Jadi karena mengawali pendirian TK Al-Hakim ya. Tidak tahu TK berapa dulu itu ya. Tahun 98 saya bergabung di sana, waktu itu sebagai dokter ya, yang setiap Sabtu itu bertugas untuk memeriksa anak-anak TK ya, di TK Al-Hakim itu. Dan juga Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Simokerto dan Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Kota Surabaya, karena ada orang Pabean Cantikan yang kesasar ke sini gitu ya. Dan juga keluarga besar Muhammadiyah Simokerto. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Simokerto ini. Terus terang saya juga memberikan apresiasi khusus pada PCM Simokerto di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Sudarusman ini dengan prestasi terutama di bidang pengembangan sarana prasarana yang luar biasa ya. Jadi saya kira yang monumental itu adalah pembebasan aset Kapasan ya, yang dengan harga yang saya kira seminimal mungkin. Jadi itulah gambaran sinergi dari PCM, PDM, pimpinan wilayah dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, di Muhammadiyah itu saya kira yang terpenting adalah kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Ketika kita ada keinginan untuk mewujudkan atau mengembangkan sebuah amal usaha, maka kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas itulah yang akan menjadi landasan kita di dalam membangun setiap amal usaha yang akan kita dirikan. Termasuk juga mengembangkan amal usaha yang mungkin sebelumnya sudah ada menjadi lebih besar lagi. Saya sedikit mungkin bercerita ya, bagaimana kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, monggo Pak. Okay. Oh ini Pak Dr. Julianto ya. Jadi bagaimana kita membangun Universitas Muhammadiyah Surabaya, saya kira kuncinya dari kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Ayat yang selalu menginspirasi saya, menginspirasi kita adalah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, pasti akan aku tunjukkan jalan. Innallaha la ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, pasti Allah akan tunjukkan jalan.
Nah, kalau belum ditunjukkan jalan berarti mungkin kita perlu introspeksi. Mungkin kita belum bekerja keras. Kita belum bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita membangun sesuatu tapi kok gak mari-mari, berarti Allah belum menunjukkan jalan kepada kita. Nah, kenapa Allah tidak menunjukkan jalan kepada kita? Mungkin kita bekerjanya belum kerja yang sungguh-sungguh, belum bekerja keras. Mungkin juga tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena ketika kita membangun suatu amal usaha Muhammadiyah, kalau ada keinginan, mohon maaf, ketika membangun suatu amal usaha ada keinginan untuk mengambil keuntungan, ya, mohon maaf ya, mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang sedang kita rencanakan, maka saya yakin itu tidak akan bisa jadi amal usaha itu. Jadi ini pengalaman. Saya sering pesan kepada teman-teman di kampus itu, ketika kita berniat membangun apapun sebesar apapun dengan biaya miliaran, maka jangan sekali-kali kita berniat ya, sedikit pun dalam hati kita ada niat untuk mengambil keuntungan. Pasti tidak akan pernah jadi. Nah, kerja cerdas ya tentu kita harus mempunyai strategi. Bagaimana kita harus mencari donasi, bagaimana kita terus mencari donatur. Tentu harus ada strategi-strategi khusus. Membangun Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mungkin dulu, mohon maaf ya, saya masuk Unmu Surabaya tahun 2001. Dengan kondisi yang waktu itu saya sebagai Direktur Akademi Keperawatan setelah saya di tempatnya Pak Farid ini. Dengan ruang kuliah yang waktu itu masih sangat minim sekali. Bahkan kalau pagi itu disi-disian, nempeli ruang kuliah ini untuk ruang kuliah apa. Jadi yang akpor nanti nempeli datang pagi-pagi petugasnya nempeli dulu. Hari ini digunakan untuk ruang kuliah Akademi Keperawatan. Nanti besoknya mungkin yang ekonomi, ini nanti dibuat kuliah untuk Fakultas Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Nanti besoknya lagi FKIP juga begitu. Nah, ketika saya diamanati sebagai rektor itulah, maka saya ingin merubah semua itu. Saya ingin menyiapkan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap fakultas dengan prodi atau jurusannya masing-masing. Maka membangun branding Universitas Muhammadiyah Surabaya waktu itu ya saya harus kerja keras. Bagaimana kami bisa mendirikan fakultas kedokteran. Dan alhamdulillah dengan kerja keras ya tentu tadi seperti bagaimana Pak Sudar dan tim untuk memperjuangkan kapasan dengan berdarah-darah sampai akhirnya kemudian bisa terbebaskan. Kami mendirikan fakultas kedokteran juga dengan berdarah-darah. Jadi ke Jakarta itu ibaratnya satu sini satu tempat, nanti di tempat lain kita silaturahim. Tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Mulai ketua MPR, ketua DPR, menteri dan lain sebagainya. Semuanya saya datangi. Dan alhamdulillah tahun 2016 kita bisa menerima izin operasional fakultas kedokteran. Dengan adanya FK ini maka Universitas Muhammadiyah brandingnya menjadi semakin bagus. Bahkan ada mengatakan sebuah perguruan tinggi itu kalau belum punya fakultas kedokteran maka belum menjadi perguruan tinggi yang sempurna. Nah, maka disitulah brandingnya semakin kuat dengan adanya fakultas kedokteran dan dari sisi pendanaan juga semakin kuat. Akhirnya kita bisa membangun gedung At-Tauhid Tower 13 lantai. Yang gedung-gedung lama itu kita gunakan untuk fakultas kedokteran, yang gedung baru kita gunakan untuk fakultas-fakultas non-kedokteran dan kesehatan. Dan insya Allah ini akan kita lanjutkan membangun gedung lagi, At-Ta'awun Tower. Yang sempat terhenti meskipun tiang pancangnya sebenarnya sudah masuk sebelum pandemi. Waktu itu tiang panjang untuk 31 lantai. Tetapi karena pandemi ini kita kurangi menjadi 19 lantai.
Tetapi yang sisa dari lantai 20 sampai lantai 31 itu akan kita gunakan untuk membangun rumah sakit gigi dan mulut yang kita nanti akan mendirikan fakultas kedokteran gigi. Jadi apa? Semakin komplit nanti. Target saya 2 tahun itu insya Allah bangunan gedung At-Ta'awun Tower 19 lantai, kemudian juga rumah sakit gigi dan mulut 6 lantai, dan fakultas kedokteran gigi akan kita dapatkan. Dan kita alhamdulillah sudah tanda tangan Pak Sudar, Pak Amri dengan Bank Muamalat 250 miliar untuk membangun gedung. Karena kita mampu, kalau adanya FK dan adanya fakultas kedokteran gigi itu, insya Allah kita punya kemampuan untuk meminjam 250 miliar itu. Jadi pinjam dulu tapi untuk membangun gedung, kemudian nanti akan dibayar oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi. Ini adalah strategi kita. Tapi ya tadi kuncinya pada kerja keras. Kalau tidak kerja keras, tidak mungkin kita punya gedung atau tower. Kalau tidak kerja keras, kita tidak mungkin punya fakultas kedokteran. Maka tadi siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, pasti Allah tunjukkan jalan itu. Nah, apalagi kalau mohon maaf membangun musola yang mungkin anggarannya 800 juta. Tadi uangnya masih 400 berapa Pak? Ya tak jangkepi ya tadi 500 ini ya. 469 ya. Nanti dari Unmu Surabaya tahap pertama 31 juta nanti. Jadi uangnya sudah ada 500 juta. Oke. Nanti suratnya yang penting Pak Musa ya. Meskipun rektor kan tidak boleh mengeluarkan uang sembarangan kalau tidak ada surat permohonan ya. Jadi itu kecuali Pak Solikin itu ya. Kalau Pak Solikin itu tidak wes oleh sumbangan 1 sih bisa nasri kan gitu. Nah, kita ini kebetulan Unmu Surabaya sekarang diberikan kelonggaran oleh Allah. Termasuk kita membeli panti asuhan, lahannya panti asuhan Gresian yang di depannya kampus itu kita beli 1 miliar, sudah kita selesaikan juga kan begitu. Nah, membangunkan PDM gedung di tengah kota itu juga dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi gedung di Jalan Wuni itu kita beli kurang lebih ya dengan pajak dan lain sebagainya itu kurang lebih 23 miliar. Kalau diukur secara tukar guling itu enggak balance dengan gedung dakwah yang ada di Sutorejo. Ya, tanah di Wuni itu sudah angkanya 30 juta per meter. Kalau di Sutorejo itu mungkin masih maksimal 10 juta per meter. Jadi kalau dengan luas tanah di Sutorejo itu mungkin secara hitungan hanya sekitar 12 miliar. Tapi kalau Jalan Wuni itu 23 miliar kita beli dengan pajak dan lain sebagainya itu. Itu nek didol mana sih payu mana 50 miliar saya gitu kira-kira. Jadi itu. Dan kami tidak pernah berhitung. Inilah kerjasama antar amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu mestinya tidak pernah berhitung. Nah, kalau kemudian misalnya kami bantu sementara 31, bantu Pabean Cantikan 100, itu karena kita harus bagi-bagi. Harus kita bagi-bagi. Melihat kondisi lah, kalau si Mokerto ini memang orangnya luar biasa, saya yakin dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdasnya tadi akan bisa menyelesaikan ini. Kami hanya jangkepi saja 31 juta sehingga jadi 500 supaya pantas dari kepala 4 menjadi kepala 5 kan begitu. Nanti yang lain juga akan sama. Minggu depan saya diundang PCM Bulak untuk peletakan batu pertama. Saya juga sama yakin ini mesti sumbangan pertama kan begitu nanti. Bukan wakil ketua PWM-nya tapi rektor ya kan begitu loh. Saya itu sadar betul.
Nanti bulan depan di Sidoarjo itu mulai PCM Candi, PCM Tanggulang itu juga mengundang saya terus. Dengan ya ada saja pokoknya mau peletaan batu pertama mau peletaan genteng terakhir gak aru kan. Ya, tapi kami sadar betul di Muhammadiyah itu harus seperti itu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan itulah doktrin perjuangan di Muhammadiyah. Doktrin keempat itu kan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dimensi kerjasama itu yang pertama adalah kerjasama internal Muhammadiyah. Bagaimana antara Muhammadiyah kemudian dengan sesama antar amal usaha itu bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi tidak mungkin kalau kemudian ada amal usaha kecil mengajukan proposal kepada Universitas Muhammadiyah Surabaya, kami diam. Mbok 5 juta, mbok 10 juta, mbok 1 juta mesti tetap akan kita bantu. Tentu dengan melihat kondisi masing-masing. Jangankan yang di Surabaya, wong yang di luar Jawa saja ketika ada Pacitan itu kita juga membantu. Jadi dikolek oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Pacitan membeli tanah lahan 1 hektar dengan harga mungkin di sana masih murah ya, sekitar 1,5 miliar. Maka seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah diminta untuk urunan. Kita Muhammadiyah UM Surabaya urunan 50 juta. Nah, pendirian Universitas Muhammadiyah Malaysia, UMAM. Jadi Muhammadiyah ini sekarang luar biasa perkembangannya. Sudah punya amal usaha pendidikan di luar negeri. Di Australia kita punya Muhammadiyah Australian College. Ini yang akan menjadi Muhammadiyah boarding school-nya di Australia, di Melbourne. Jadi waktu pertama Muhammadiyah di Australia itu membeli lahan 10 hektar. Cuman kalau membeli lahan 10 hektar kemudian didirikan sekolah itu sulit perizinannya. Tapi ternyata Allah memberikan jalan keluar, ada sekolah milik Yayasan Kristen yang dijual di kota Melbourne. Kalau yang tanah 10 hektar tadi itu adalah agak jauh, mungkin pinggiran, kira-kira di daerah Gunung Anyar sana kan begitu ya, pinggiran, perbatasan Sidoarjo. Nah kemudian itu sulit. Nah di tengah kota Melbourne itu ada sekolah yayasan non muslim yang dijual dan alhamdulillah bisa dibeli oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Dan akan diresmikan bersamaan dengan Muhammadiyah University Muhammadiyah Malaysia. Kita juga diminta untuk memberikan patungan 5 miliar untuk pendirian karena di sana harus ada deposit sebesar 70 miliar. Kebetulan ketua BPH Badan Pembina Harian UMAM itu adalah rektor UMKT, sekretarisnya saya. Jadi sekretaris BPH-nya saya dan saya ini menjadi direktur PT Surya Serumpun Indonesia Malaysia yang membawahi University Muhammadiyah Malaysia. Jadi nanti insya Allah akan lebih sering ya ke Malaysia yang kebetulan tempatnya di Perlis, yaitu perbatasan dengan Thailand. Ini Muhammadiyah luar biasa. Di Mesir kita itu punya TK Aba. Jadi TK Aisyah Bustanul Alfa di Mesir. Jadi Muhammadiyah itu membeli 1 flat apartemen. Kemudian di situ dijadikan pusat dakwah Muhammadiyah di Kairo, Mesir. Dan alhamdulillah kebetulan saya sudah pernah ke sana semua. Ke Melbourne juga sudah melihat. Kemudian ke Mesir tahun 2016 saya juga sudah ke sana. Nah, mampir ke Turki juga kan gitu ya. Jadi sebelum Pak Ami ke sana saya sudah ke sana kan gitu. Jadi kemudian ke Malaysia. Itu semuanya Muhammadiyah. Belum lagi pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini sudah bukan hanya di Indonesia, tapi Muhammadiyah ini sudah berkembang
ke seluruh dunia. Bahkan nanti mungkin keinginan Pak Ketua Umum ingin mendirikan Muhammadiyah Boarding School di Eropa, Muhammadiyah Boarding School di Amerika, Muhammadiyah Boarding School mungkin di Kutub Utara gitu, kira-kira begitu ya. Ya, artinya kita semua kalau PP-nya sudah lintas negara, lintas dunia, maka kita yang di bawah warga Muhammadiyah juga harus punya pikiran berkemajuan. Jadi itulah visi besar Muhammadiyah. Islam berkemajuan itu adalah Islam yang mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, termasuk kalau ada musola kecil, maka ditingkatkan menjadi masjid itu adalah hal yang luar biasa. Maka kerja keras, insya Allah musola ini akan bisa kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi membangun gedung apa saja, jangan ada niat sedikit pun untuk mengambil keuntungan. Ini yang kami lakukan, saya sering pesan kepada teman-teman di kampus itu ojo. Jadi jangan sekali-kali, meskipun nilainya puluhan miliar, ratusan miliar, kalau ada dalam hati kita keinginan untuk mengambil keuntungan, pasti tidak akan pernah jadi bangunan itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian Muhammadiyah ini juga menjadi salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah amal usaha yang paling besar di dunia. Tidak ada organisasi Islam di dunia manapun yang kemudian punya amal usaha yang sebesar atau sebanyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Meskipun kita bangun seperti ini, akhirnya nanti sertifikatnya juga atas nama PP Muhammadiyah. Membangun gedung sebesar apapun, setinggi apapun, nanti sertifikatnya juga atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Kita ini biasa tertib. Mungkin ada organisasi Islam, ada yayasan apa saja, tetapi justru menjadi milik pribadi, bukan menjadi milik organisasi. Maka inilah yang kemudian Muhammadiyah banyak mendapatkan pujian dari para pengamat atau pemikiran Islam, entah itu yang beragama Islam ataupun yang beragama non-Islam, maka semua mereka memuji bagaimana Muhammadiyah bisa menyatukan amal usaha yang jumlahnya ribuan, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang menjadi kelebihan lagi apa? Amal usaha Muhammadiyah itu kan bukan eksklusif tapi inklusif. Saya tadi malam ketamuan Rektor Uni Muda Sorong. Jadi Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, itu 70% mahasiswanya adalah non-muslim. Jadi kalau orang bicara keterbukaan, bicara NKRI, itu Muhammadiyah wis dhisik. Ndak usah diajari Muhammadiyah itu sudah inklusif, sudah terbuka. Muhammadiyah itu sangat toleran. Muhammadiyah itu rahmatan lil alamin bagi kita. Di Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang juga sama, 70% mahasiswanya adalah non-muslim. Tapi kan kita ini isunya macam-macam kan ya. Oh, sing Muhammadiyah iku Wahabi lah, sing Muhammadiyah iku teroris lah. Karena dia nggak ngerti Muhammadiyah. Kalau mau tahu Muhammadiyah ya masuk belajar tentang Muhammadiyah. Bagaimana administrasi di Muhammadiyah itu. Semuanya mesti atas nama Perserikatan Muhammadiyah. Bukan atas nama perorangan. Termasuk yang di luar negeri pun itu juga milik Perserikatan Muhammadiyah. Dulu waktu kita mendirikan awalnya Universiti Muhammadiyah Malaysia itu kan di Johor. Ya. Nah di Johor itu kebetulan mungkin
faham memang ahli sunnah wal jamaah. Kebetulan kami waktu itu juga ikut ya pertemuan dengan Menteri Pendidikan Malaysia zamannya Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kedua itu, yang periode kedua. Nah kemudian di sana awalnya diterima, tapi kemudian dengan mufti negara bagian Johor itu kita ditolak. Ya dengan apa? Dengan isu yang tidak benar tadi. Alasannya Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Misalnya Ustadz Abdul Wahab Mastur kan ya podai Wahabi kan ya. Wahab Mastur kan ya Wahabi kan itu ya. Ya sama saja kan jeneng Wahabi Abdul Wahab nang Indonesia iki wake jenenge Abdul Wahab kan begitu ya. Nah, karena isu itulah tidak ada klarifikasi. Tapi alhamdulillah dari Kementerian Malaysia itu masih tetap memberikan fasilitas. Dan di Perlis itu adalah kebetulan ahli sunnah wal jamaah, tapi pemahamannya hampir sama dengan yang dimiliki faham agama menurut Muhammadiyah. Maka justru Raja Muda Mesir, Raja Muda Perlis dan Mufti di Perlis itu sangat terbuka, sangat welcome dengan keberadaan Muhammadiyah. Maka berdirilah Universitas Muhammadiyah Malaysia itu, dan dia minjami gedung kita selama 3 tahun. Ini luar biasa. Jadi kita University Muhammadiyah Malaysia gedungnya sementara dipinjami oleh Kerajaan Perlis, gedung selama 3 tahun free. Karena Raja Muda Perlis melihat kesungguhan Muhammadiyah yang telah memberikan dampak untuk kemaslahatan umat di Indonesia ini. Kalau kita ingat perjuangan Kiai Dahlan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu, saya kira yang mengawali adalah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah itu berdiri tahun berapa? Mu'alimin, mu'alimat itu 1917 sudah berdiri. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Jogja itu tahun berapa? Tahun 23. Yang Surabaya ini tahun 24, kan begitu. Itu ormas lain belum berdiri itu. Tapi Muhammadiyah sudah berdiri dengan berbagai macam amal usaha. Panti asuhan pertama kali yang milik Muhammadiyah. Amal usaha pendidikan pertama kali juga milik Muhammadiyah. Amal usaha bidang kesehatan pertama kali juga milik Muhammadiyah. Jadi kita ini pelopor yang kemudian menjadi inspirasi organisasi Islam yang lain. Ya, cuman kadang karena isu-isu yang dikembangkan, maka ada istilah kalau Muhammadiyah ini dekat dengan pemerintah, itu pemerintahnya akan menjadi kuat. Tapi kalau Muhammadiyah dijauhi oleh pemerintah, maka pemerintahnya menjadi lemah. Nah, yang sekarang jenengan baca sendiri kan begitu ya. Tetapi itu seperti itu kondisinya. Karena Muhammadiyah itu tidak biasa, mohon maaf, mengambil keuntungan. Menteri-menteri dari Muhammadiyah itu biasa saja. Mulai Pak Malik Fajar, Pak Bambang Sutibyo, Pak Muhajir Effendi ini. Saya kira justru betul-betul sangat hati-hati. Nek tadi rektor sik gampang ngetak-ngetokno dhuwit ku sik gampang. Tadi menteri teko Muhammadiyah malah angel. Karena ini menjadi sorotan orang. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian ke Pak Muhajir minta bantuan itu ya kita harus paham. Karena Pak Muhajir menjaga marwahnya Muhammadiyah. Jangan kemudian gremeng iku Pak Muhajir iku rek nek dijaluki dhuwit kok ya nek dijaluki bantuan kok ya angel kan begitu. Jangan. Karena itu betul-betul memang ingin menjaga marwah Muhammadiyah. Nah, tetapi Muhammadiyah itu
di berbagai bidang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Maka doktrin yang tadi ada dimensi pertama adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dimensi internal. Maka yang kedua adalah kerjasama Muhammadiyah dengan ormas selain Muhammadiyah. Yang ketiga kerjasama Muhammadiyah dengan umat selain Islam. Dan yang keempat adalah kerjasama, ini sudah dibuktikan dengan Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Kupang. Kemudian kerjasama Muhammadiyah dengan pemerintah dan ABRI. Saya kira betapa banyak tokoh Muhammadiyah yang kemudian berperang, mulai zaman pra-kemerdekaan, kemerdekaan, sampai kemudian zaman kemerdekaan. Orde lama, orde baru, orde reformasi pun orang-orang Muhammadiyah banyak yang memberikan peranan yang luar biasa. Nah, untuk itu para jamaah yang berbahagia, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak kita di PP Muhammadiyah ini, mereka punya watak atau karakter bekerja keras, punya watak karakter dengan kerja ikhlas, dan juga watak dan karakter dengan kerja cerdas. Itulah yang harus menginspirasi kita semua. Saya yakin dengan pembangunan Musola An-Nur dalam 6 bulan nanti insya Allah akan bisa kita selesaikan, insya Allah dengan kerja keras dan kerja ikhlas, dan tentu juga butuh support dari kita semua. Jadi kalau kita ini berinfak, itu bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur terhadap nikmatku. Jadi orang yang dermawan, orang yang gemar berinfak itu adalah implementasi dari rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku ganti dan jumlahnya akan aku lipat gandakan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu kufur, kamu bakhil, kamu medit ya terhadap nikmatku, kata Allah, pasti azabku, hukum aku itu sangat pedih. Jadi meskipun secara institusional juga kami alami, kami membantu di mana-mana. Dan alhamdulillah ketika dalam kondisi kesulitan pandemi COVID seperti ini, kita masih tetap bisa menggaji karyawan dengan utuh ya. Ya Pak Yulianto ya, gaji gak tahu kurang. Setiap 2 bulan kita belikan masker kan begitu ya. Jadi tetap utuh. Dan kita ini alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan. Dulu kita membangun PDM, ternyata ada hibah Mahat Umar bin Khattab yang dari Umsida dialih kelolakan ke Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ketika kita kesulitan untuk berinvestasi membelikan alat-alat kesehatan, 2 tahun berturut-turut kami juga mendapatkan bantuan dari Pemprov. Tahun 2021 itu 2 tahun berturut-turut, yang pertama 8 miliar, sekarang hampir 7 miliar. Itu bantuan. Jadi semuanya itu karena apa? Karena kita gemar memberi. Wa ma anfaqtu fa huwa yukhlifu, apa saja yang kamu infakkan pasti akan diganti oleh Allah. Nah, ini saya kira doktrin yang harus betul-betul kita miliki. Maka untuk menjadi pimpinan amal usaha itu harus betul-betul kita percaya diri kalau kita yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi ini saya kira yang harus menjadi watak karakter warga Muhammadiyah. Begitu juga dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Saya kira itu para jamaah yang berbahagia yang menjadi kunci kita semua. Dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, semua pengembangan amal usaha Muhammadiyah pasti akan bisa selesai dengan tepat waktu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.